Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang kita memasuki bulan Agustus, hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Rabiul Awal atau Safar. Ini termasuk hari di mana hari ini kita harus banyak berdoa, karena menurut keterangan di hadis juga di makol-makol ulama, termasuk ini sekarang hari Rabu Wekasan atau hari Rabu Pungkasan, di mana hari Rabu ini hari Rabu terakhir di bulan Safar kalender Hijriah. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah pernah menerangkan tentang hari Rabu Wekasan ini. Ada apa ya Rasulullah hari Rabu Wekasan ini? Rasulullah menjawab bahwa di hari Rabu Pungkasan ini atau Wekasan ini Allah menenggelamkan Raja Fir'aun dan sekutunya. Jadi Allah menenggelamkan Fir'aun ini di laut dengan tentaranya ini di hari Rabu Wekasan. Dan Allah menenggelamkan juga atau menghancurkan kaum Samud. Ini di hari Rabu Wekasan. Hadis di dalam hadis Rasulullah bersabda ini menurut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yaumas sabti wa khalaqan nura yaumal arba'ah. Ini Imam Muslim, riwayat Imam Muslim, bahwa Gusti Kanjeng Nabi ini berkata bersabda, khalaqallahu, sudah menjadikan Allahu Gusti Allah azza wa jalla, menjadikan apa? At-turbatah, ke tanah lemah. Artinya tanah ini dijadikan oleh Allah di yaumas sabti, hari Sabtu. Wa khalaqan nura yaumal arba'ah. Wa khalaqah dan sudah menjadikan Allah azza wa jalla an-nur, ke nur. Jadi nur alam semesta ini dijadikan oleh Allah di hari yaumal arba'ah, itu hari Rabu Wekasan. Jadi di hari Rabu Wekasan ini Allah menciptakan nur, yaitu cahayanya alam semesta ini. Maka kita harus banyak berdoa, karena di hari Rabu Wekasan ini Allah menurunkan bencana atau bala, di mana kita seorang muslim dianjurkan
untuk membaca atau berdoa. Berdoanya itu dulu kalau saya di pondok pesantren, Kiai Haji almarhum Kiai Haji Muhammad Husin Ihsan Mojokerto, Berangkal Mojokerto dulu pernah berkata, kalau di hari Rabu Kasan ini harus banyak berdoa dan membaca surat Yasin 3 kali. Surat Yasin ini diniatkan pertama minta kepada Allah supaya jauh dari bala bencana. Yang kedua minta kepada Allah supaya selamat dunia akhirat. Yang ketiga minta kepada Allah membaca surat Yasin ini minta rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Itu maksudnya membaca surat Yasin. Kalau menurut guru spiritual, ini guru yang lain, kalau di Rabu Wekasan ini mandi ke laut, tenggelamkan semua badan ini mulai dari rambut sampai ujung kaki, tenggelamkan, atau mandi di sungai atau mandi di air terjun. Itu niatnya. Ini dulu saya diberi ijazah ini. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus kloso gelandangan. Niat ingsun adus kloso gelandangan. Nurhak kunjung teguh madep mantep maring ingsun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yasin. Itu niatnya adus ini, niatnya mandi di laut. Ini kan banyak sekarang kalau Rabu Wekasan ini, Rabu Pungkasan ini, manusia berbondong-bondong biasanya kalau mengerti itu ke laut, mandi ke laut, ditenggelamkan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, ditenggelamkan semua. Kalau nggak ngerti ini ditenggelamkan semua, hanya tenggelam badannya saja. Tapi kalau orang paham, kalau ngaji ke Ibu Ratu Laut Selatan, ini ditenggelamkan semua dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus kloso gelandangan nurhak kunjung teguh madep mantep maring ingsun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Yasin itu. Apa maksudnya ini? Niat ingsun, saya berniat mandi. Niat ingsun adus. Niat ingsun adus ini saya berniat mandi. Kloso gelandangan. Kloso gelandangan ini artinya beralaskan alam semesta. Jadi niat saya mandi beralaskan alam semesta. Kunjung teguh ini datang dengan kekuatan penuh. Jadi kita ini mandinya itu ke laut, meminta kepada Allah Sang Pencipta alam semesta, ini minta kekuatan penuh dari alam semesta. Itu maksudnya kunjung teguh ini, kekuatan dohir dan batin untuk mengarungi kehidupan ini. Madep mantep maring ingsun, menghadap ke wajhullah, menghadap ke Allah, menghadap ke Allah Rabbul Alamin. Ini. Jadi menghadapnya kita ke Allah Rabbul Alamin
ini menghadap baik dohir maupun batin. Ini menghadap madep mantep maring ingsun. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Ini pengertiannya panjang. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Itu panjang juga kalau dibahas. Yasin. Nah, Yasin ini kita harus paham. Yasin ini ada yang mengatakan, ada keterangan ya Muhammad Rasulullah, itu namanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasin. Ada juga yang menerangkan tentang ilmu spiritual, ilmu kebatinan, itu wahai insan sejati, wahai sin. Artinya sin ini bergerigi tiga. Sin ini bergerigi tiga. Jadi tiga itu apa? Nah, ini dibahas. Ini tiga ini nurullah. Satu ini nurullah yang ada di ini. Yang kedua ini nur Muhammad yang ada di ini juga. Yang ketiga nur insan yang ada di ini juga. Kalau kita paham dengan tiga ini, maka kita insya Allah selamat dunia akhirat. Itu maksudnya. Mohon maaf sekelumit keterangan ini, semoga berguna, manfaat. Amin, Allahumma amin. Karena di dalam raga ini yang namanya adamiyah, ini ada nurullah yang kita hidup ini. Nur Muhammad yang ini juga. Nur insan yang ini juga. Jadi ada di sini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur insan. Ini yang disebut dengan Yasin, wahai insan sejati, wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Jadi kita harus mengkaji ini, mengkaji tentang sin ini. Sin ini ada di ini, ada di kita ini. Kita hidup dengan adanya nurullah, dengan adanya nur Muhammad, dengan adanya nur insan. Kita hidup ini. Kalau dibahas secara mendalam, ayo kita duduk berbagi, duduk bersama, monggo kita bahas ke dalam yang halus, lebih halus. Apa nurullah, apa nur Muhammad, dan apa nur insan. Di sini kita akan mengetahui tentang jati diri kita yang sebenarnya, tentang hidup yang sebenarnya. Kita hidup dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya. Jadi maksudnya Rabu Wekasan ini, ayo kita memperbanyak berdoa, membaca surat Yasin itu 3 kali dengan niat pertama meminta kepada Allah semoga dijauhkan dari bencana, bala. Yang kedua meminta kepada Allah supaya selamat dunia akhirat. Dan meminta kepada Allah yang ketiga, minta rizki yang banyak, halal dan barokah. Amin, Allahumma amin. Situ. Lalu kita mandi atau mandi dulu atau berdoa, terserah. Itu dulu saya dikasih ijazah. Mandi dulu ke laut atau ke sungai atau ke air terjun, tenggelamkan semua badan ini dengan niat bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun adus kloso gelandangan nurhak kunjung teguh
madhep mantep maring ingsun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yasin. Baru tenggelamkan kita ke laut. Dan setelah itu berdoa pada Allah membaca surat Yasin. Insya Allah kita diberi selamat oleh Allah jauh dari bala dan dikasih rezeki yang banyak, barokah, halal, amin. Allahumma amin. Di Rabu Wekasan ini memang banyak keterangannya, para ulama ini menerangkan tentang Rabu Wekasan, Rabu Pungkasan yang ada di bulan Safar terakhir setiap tahun ini. Dan kita dianjurkan kalau bisa jangan keluar rumah Rabu Wekasan ini. Terus jangan mengerjakan pekerjaan yang berat atau berbahaya. Terus kita jangan mengerjakan memulai usaha. Itu di Rabu Wekasan itu tidak boleh, dilarang untuk mengerjakan mulai usaha atau mendirikan rumah atau membeli mobil, itu bahaya. Ini jadi mari kita berhati-hati dan berdoa semoga kita diselamatkan oleh Allah dunia akhirat, diberi rezeki yang banyak, halal dan barokah, amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.